Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iriawanti Mahara dengan NIM 10619052. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai gigi-gigi anterior rahang atas dan rahang bawah. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai gigi 11. Gigi 11 ini mengalami erupsi pada usia 7-8 tahun dan root completed pada usia 10 tahun. Ciri identifikasi utama dari gigi 11 ini yaitu: pertama, permukaan mesial lurus terletak pada sudut tegak lurus serta tajam ke tepi insisal. Kedua, sudut disto insisalnya membulat. Ketiga, mahkota besar dibandingkan akar, dan gigi 11 ini merupakan gigi anterior terbesar. Yang berikutnya, permukaan labial, cembung, dan halus. Berikut akan saya jelaskan mengenai 5 aspek gigi 11. Yang pertama adalah aspek labial. Pada aspek labial ini, mahkotanya berbentuk skop, halus, dan konveks atau cembung. Disto incisal ridge-nya membulat, serta mesio incisal ridge-nya membentuk sudut 90 derajat. Berikutnya, aspek palatal. Aspek palatal merupakan dataran yang bentuknya cekung atau konkav. Kemudian, pada bagian cervicalnya terdapat cingulum dan tubercle. Serta bentuk atau corak marginal ridge cingulumnya yaitu seperti huruf M. Berikutnya adalah aspek mesial. Pada aspek mesial ini, permukaan labial terlihat cembung dan permukaan palatal tidak rata. Berikut adalah aspek distal. Aspek distal terlihat seperti pandangan aspek mesial, hanya saja berbeda pada cervical line-nya. Cervical line distal mengarah ke insisal sedalam kurang lebih 2,5 mm. Kemudian aspek insisal. Akar tidak terlihat sebab akar lebih kecil dari mahkota. Garis insisal di tengah-tengah. Permukaan labial lebih lebar dari permukaan palatinal atau palatal. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai gigi 12. Gigi 12 ini mengalami erupsi pada usia 8-9 tahun dan mengalami root completed pada usia 11 tahun. Ciri identifikasi utama dari gigi 12 ini yaitu sudut mesio insisalnya lancip, sudut disto insisalnya lebih membulat, tepi insisal jelas miring ke bawah, ke permukaan distal lebih pendek. Kemudian, permukaan palatal lebih cekung daripada gigi 11, akar tunggal yang meruncing, halus ke apex, dan membentuk ke distal. Berikut akan saya jelaskan mengenai 5 aspek dari gigi 12. Yang pertama adalah aspek labial. Aspek labial merupakan dataran yang lebih konveks atau cembung daripada gigi 11. Sudut mesio insisalnya lancip, sudut disto insisalnya membulat. Berikut aspek palatal gigi 12. Permukaannya lebih konkav daripada gigi 11. Fossa palatinalnya lebih dalam. Mesial marginal ridge jelas. Distal marginal ridge-nya juga jelas. Dan corak marginal ridge cingulumnya berbentuk huruf P. Cingulum lebih kecil, nyaris tidak kelihatan. Kemudian aspek mesial. Pada aspek mesial ini, cervical line-nya terlihat lebih melengkung ke arah insisal. Berikut adalah aspek distal dari gigi 12. Pada aspek distal ini tidak jauh berbeda dengan pandangan aspek mesialnya. Akan tetapi pada cervical line-nya
pada cervical line aspek distal tidak sedalam sisi aspek mesial. Berikutnya, aspek insisal. Pada aspek insisal ini, permukaan labial lebih besar daripada permukaan palatal. Garis insisal mengikuti lengkung beligi. Berikut akan saya jelaskan mengenai gigi 1-3. Gigi 1-3 ini mengalami erupsi pada usia 11-12 tahun dan root completed pada usia 13-15 tahun. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai 5 aspek dari gigi 1-3. Yang pertama adalah aspek labial. Pada aspek labial ini merupakan dataran yang konveks atau cembung. Pada mesio-incisal ridge-nya lebih pendek daripada disto-incisal ridge-nya. Kemudian aspek palatal. Pada aspek palatal ini, cingulum, fossa, dan tuberculumnya terlihat jelas. Berikut aspek mesial. Pada aspek mesial ini, permukaan labial cembung dan permukaan palatal terlihat adanya cingulum. Jarak labiopalatal tebal, terutama di daerah cingulum. Selanjutnya adalah aspek distal. Aspek distal terlihat seperti pandangan aspek mesial, tetapi cervical line-nya melengkung ke arah insisal hanya kurang lebih 1,5 cm. Selanjutnya, aspek insisal. Pada aspek insisal ini, jarak labiopalatal lebih lebar daripada mesiodistal. Nah, setelah membahas mengenai gigi anterior rahang atas, saya akan membahas mengenai gigi anterior rahang bawah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gigi 41. Gigi 41 ini mengalami erupsi pada usia 6-7 tahun dan root completed pada usia 9 tahun. Gigi 41 ini merupakan gigi terkecil pada gigi gerigi permanen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 aspek dari gigi 41. Yang pertama, aspek labial. Pada aspek labial, mahkotanya halus dan bentuk pahat. Pada sudut mesio-insisalnya lancip dan sudut disto-insisalnya lebih bulat. Arah akarnya lebih condong ke arah distal. Selanjutnya, aspek lingual. Pada aspek lingual ini, cingulumnya amat kecil dan fossa lingualnya amat dangkal, sedangkan tuberkel atau tuberculumnya tidak ada. Selanjutnya, aspek mesial. Pada aspek mesial ini terlihat permukaan labialnya cembung dari cervical line kurang lebih 1/3, kemudian lurus ke arah insisal. Sedangkan permukaan lingualnya cembung dari arah cingulum, lalu cekung ke arah insisal. Selanjutnya adalah aspek distal. Pada aspek distal ini terlihat hampir sama seperti aspek mesial, namun cervical line-nya melengkung ke arah insisal kurang dari 1/3 cervical. Dan yang terakhir adalah aspek insisal. Pada aspek insisal ini terlihat permukaan labial lebih besar daripada permukaan lingual dan ukuran labiolingual lebih lebar dari ukuran mesiodistalnya. Ini ukuran labiolingual dan ini ukuran mesiodistal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gigi 42. Gigi 42 mengalami erupsi pada usia 7-8 tahun dan root completed pada usia 10 tahun. Gigi 42 memiliki panjang akar 14 mm dan permukaan mesial mahkotanya sedikit lebih panjang daripada distalnya, sehingga tepi insisalnya sedikit miring.
Sini saya akan jelaskan 5 aspek dari gigi 42. Yang pertama, aspek labial. Disto-insisalnya membulat dan mesio-insisalnya lebih lancip. Insisal edge-nya miring ke distal. Selanjutnya, aspek lingual. Pada aspek lingual ini, fosanya kelihatan dan lebih menonjol daripada gigi 41. Selanjutnya, aspek mesial. Pada aspek mesial ini, permukaan labial lebih cembung sedikit dan permukaan lingual terdapat simulum. Cervical lainnya melengkung ke arah insisal. Selanjutnya adalah aspek distal. Pada aspek distal ini terlihat hampir sama seperti aspek mesial, namun cervical lainnya tidak sedalam cervical line milik mesial. Selanjutnya adalah aspek insisal. Pada aspek insisal ini terlihat bahwa permukaan labialnya lebih besar daripada permukaan lingualnya. Selanjutnya kita beralih ke gigi 43. Nah, gigi 43 ini mengalami erupsi pada saat usia 9-10 tahun dan root completed pada usia 13 tahun. Nah, gigi 43 ini memiliki lereng mesial caps lebih pendek daripada distal, singulum yang kurang jelas dibandingkan dengan gigi 13, dan akar cenderung bengkok sedikit ke arah distal, serta mahkota yang tampak miring ke distal. Sini saya akan tunjukkan gambar dari 5 aspek gigi 43. Yang pertama, aspek labial. Aspek labial sendiri di sini bisa dilihat bahwa mahkotanya lebih kelihatan panjang dan akarnya juga cenderung ke arah distal, serta permukaannya konveks atau cembung ke arah lingual, serta ujung dari capsnya ini lebih ke mesial. Selanjutnya adalah aspek lingual. Pada aspek lingual ini kurang menonjol, singulum lebih relatif halus dan fossa ridge kurang jelas. Selanjutnya aspek insisal. Pada aspek insisal ini permukaan labial lebih lebar daripada permukaan lingual. Ya. Selanjutnya pada aspek mesial. Aspek mesial ini bagian insisalnya lebih tebal, serta puncak capsnya yang lebih condong ke arah lingual, serta cervical lainnya yang melengkung ke arah insisal. Selanjutnya aspek distal. Nah, aspek distal ini terlihat hampir sama seperti aspek mesial, hanya saja cervical lainnya tidak sedalam cervical line mesial. Nah, dari penjelasan saya mengenai gigi anterior rahang atas dan gigi anterior rahang bawah, sudah terlihat bahwa gigi anterior rahang atas lebih besar daripada bentuk gigi anterior rahang bawah. Pada gigi 11, giginya termasuk gigi anterior terbesar, dan gigi 41 merupakan gigi permanen yang terkecil. Sedangkan pada gigi 43, singulumnya kurang jelas dibandingkan dengan gigi 13. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan, mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.